Namaku Raka. Aku tinggal di sebuah kota kecil yang tenang bernama Widodaren, tepatnya di Jalan Kenangan 013, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Widodaren, Jawa Tengah. Kota ini bukan kota besar, tapi cukup ramai untuk membuatmu merasa nyaman dan cukup terpencil untuk menyimpan rahasia kelam. Aku bekerja sebagai teknisi komputer di sebuah toko servis perangkat elektronik di pusat kota. Hidupku biasa saja sampai aku bertemu Nadira, seorang perempuan berambut hitam sebahu, kulit pucat seperti porselen, dan tatapan mata yang entah kenapa membuat dadaku sesak setiap kali menatapnya. Kami pertama kali bertemu di kafe kecil bernama Kopi Tepi Sawah, tempat aku sering mampir sepulang kerja. Saat itu hujan rintik-rintik turun dan dia duduk sendiri di pojok ruangan, menulis di sebuah buku catatan lusuh dengan sampul hitam. Aku duduk tak jauh darinya, dan entah dorongan dari mana, aku menyapanya. "Kamu suka nulis ya?" tanyaku sambil tersenyum canggung. Dia menoleh perlahan, senyumnya tipis tapi dingin. Lebih tepatnya, aku mencatat hal-hal yang tak boleh dilupakan. It's a walk. Kami mulai sering bertemu. Nadira tidak banyak bicara, tapi saat bersamaku, dia terlihat nyaman. Dalam waktu 3 minggu, kami resmi pacaran. Semuanya terasa terlalu cepat, tapi aku merasa nyaman. Terlalu nyaman. Mungkin sampai malam itu. Malam di mana? Aku iseng berkata, ingin jeda sejenak dari hubungan kami. Alasannya sepele. Aku merasa hubungan ini terlalu intens. Nadira hanya tersenyum dan berkata, "Kalau itu keinginanmu, aku tak bisa melarang. Tapi semua pilihan ada harganya." Besok paginya, aku mendapat kabar bahwa Roni, sahabat masa kecilku yang tinggal 2 rumah dari tempatku, meninggal mendadak. Kata orang, jantungnya berhenti begitu saja saat sedang mandi. Tidak ada riwayat sakit, tidak ada gejala sebelumnya. Dan sejak hari itu, Nadira kembali mengirim pesan, seolah tak terjadi apa-apa. "Sudah cukup rehatnya kan? Aku rindu kamu." Aku tidak pernah tahu bahwa itu baru permulaan. Aku mencoba menenangkan diri. Kematian Roni mungkin saja kebetulan, tapi pikiranku tetap tak bisa lepas dari kata-kata Nadira malam sebelumnya. Semua pilihan ada harganya. Apakah itu hanya ucapan puitis atau ancaman terselubung? 3 hari setelah pemakaman Roni, aku mengunjungi Nadira. Dia tinggal di daerah Taman Delima, wilayah yang sedikit terpencil di pinggir kota. Rumahnya tua, bercat hijau lumut yang memudar, dikelilingi pohon jati yang menjulang dan selalu tampak berkabut saat pagi hari. Tidak ada tetangga dekat, sunyi. Dia menyambutku seperti biasa, dengan senyum dingin dan teh panas di meja rotan ruang tamunya. Tidak ada pembicaraan tentang Roni. Tidak ada bosi-bosi duka cita. Yang ada hanya tatapan matanya yang seolah menelanjangiku. "Aku senang kamu datang," katanya. "Tapi jangan datang hanya saat takut. Datanglah saat kamu benar-benar ingin bersamaku." Aku mencoba bersikap tenang. "Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja." "Aku selalu baik, Raka. Justru kamu yang perlu memastikan apa kamu benar-benar ingin tetap hidup." Kalimat itu menghantamku seperti palu godam. Tapi Nadira tertawa pelan, seolah hanya bercanda. Aku ikut tertawa, meski jantungku mulai berdetak tak karuan. Di malam yang sama, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan cermin besar. Tapi yang kulihat bukan diriku melainkan sosok Nadira berdiri di balik bayanganku, mengenakan jubah merah tua dan darah mengalir dari matanya seperti air mata. Ketika aku terbangun, kupikir itu hanya mimpi buruk. Tapi di meja samping tempat tidurku, ada 1 lembar kertas kecil bertuliskan tangan. "Jika kau ingin pergi, pastikan tidak ada yang kau sayangi tertinggal." Tanganku gemetar. Pagi itu, suasana rumahku begitu hening. Bahkan suara ayam tetangga yang biasanya ribut pun
seperti ikut menghilang. Kupandangi kertas pesan dari mimpi semalam. Apakah ini ulah Nadira? Sesuatu yang lebih gelap dari sekadar cinta posesif? Aku tak langsung menjawab pesan-pesannya pagi itu. Kupikir aku butuh menjauh sebentar. Tapi rasa was-was mengikutiku kemanapun aku pergi. Saat aku tiba di tempat kerja, temanku, Anton, langsung menghampiriku. Bro, kamu kenal sama Nadira yang tinggal di Taman Delima? Aku kaget. Iya. Kenapa? Anton menatapku serius. Lu harus hati-hati. Gue nemu postingan lama di forum urban legend lokal, katanya. Di rumah itu pernah tinggal seorang perempuan yang sect, yang katanya suka memiliki orang lewat hubungan. Dan kalau ditinggal, diambil tumbal. Dadaku langsung sesak. Nadira, tidak mungkin. Atau mungkin. Malamnya, aku mengunci semua pintu dan jendela. Tapi tepat jam 2 dini hari, aku mendengar langkah kaki dari dalam rumah. Langkah pelan, seperti seseorang yang mengenakan kain panjang dan menyeretnya di lantai. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarku, dan dari celah pintu, aku melihat bayangan merah menyala, samar seperti jubah panjang menyapu lantai. Aku tidak berani membuka pintu. Napasku tercekat. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Bayangan itu tidak bergerak selama hampir 2 menit. Lalu perlahan menghilang, seolah terserap gelapnya malam. Esok harinya, aku nekat menemui Bu Sarinem, tetangga tertua di komplekku yang dikenal suka menyimpan kisah-kisah lama kota ini. Saat aku menyebut nama Nadira dan lokasi rumahnya, ekspresinya langsung berubah. Dia memicingkan mata, menatapku lama. Jangan main-main sama perempuan itu, nak, katanya. Dulu, tahun 1986, rumah itu pernah dibakar warga. Mereka bilang ada praktik sesat di sana, sekte penyatu cinta dan kematian. Setiap pasangannya ingin pergi, satu nyawa harus dibayar. Aku merasa seperti disiram air es, tapi rumahnya masih utuh, Bu. Dan aku kenal penghuninya. Kalau rumahnya masih utuh, itu karena penghuninya bukan manusia biasa, ucapnya dengan suara gemetar. Dan kamu harus berhenti sekarang, sebelum yang mati bukan cuma orang-orang di sekitarmu. Pulang ke rumah malam itu, aku membuka semua pesan-pesan Nadira selama ini. Aku menyadari sesuatu yang menyeramkan. Setiap kali aku mencoba menjauh, hanya sehari setelahnya, selalu ada orang dekatku yang mati atau celaka. Roni? Kucing peliharaanku yang ditemukan, tergantung adikku yang jatuh dari tangga dan belum sadar hingga sekarang. Semua terjadi setelah aku berniat meninggalkan Nadira. Dan malam ini, Nadira kembali mengirim pesan. Raka, jangan lupakan aku, karena kamu tahu sendiri, yang kau lupakan akan diambil. Setelah kejadian aneh di lantai 2 rumah sakit itu, Angga mulai curiga ada sesuatu yang tak beres dengan Sinta. Gadis yang dulu dikenalnya, manis dan polos itu, kini terasa seperti sosok lain, dingin, tak tersentuh, dan tatapannya seperti menyimpan ribuan rahasia kelam. Tapi karena rasa cintanya yang besar, Angga memilih bertahan, mencoba memahami dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, Sinta kembali mengajak Angga bertemu. Mereka bertemu di ruang kantin rumah sakit yang sudah lama tidak difungsikan. Aku mau tunjukin satu hal penting, tapi kamu janji jangan panik, ucap Sinta sambil menggenggam tangan Angga erat. Mereka berjalan menembus lorong sunyi hingga berhenti di depan sebuah pintu besi berkarat bertuliskan ruang isolasi khusus. Tidak boleh masuk tanpa izin. Sinta mengeluarkan sebuah kunci dari dalam kalungnya dan tanpa ragu membuka pintu itu. Bau apek bercampur amis langsung menyergap hidung Angga. Tempat ini dulu bukan ruang medis biasa, bisik Sinta. Ini tempat ritual lama, tempat para pengikut berkomunikasi dengan yang tak kasat mata. Di dalam ruangan itu tergantung kain merah dengan simbol aneh, bercak darah kering di lantai, dan sebuah altar batu
Di tengah ruangan, Angga merinding saat melihat lilin-lilin yang menyala tiba-tiba. Tanpa ada yang menyalakan, ia mulai merasa pusing, napasnya sesak, dan jantungnya berdetak tak beraturan. Tiba-tiba, pintu di belakang mereka tertutup sendiri. Dan dari beang-beang ruangan, muncul sosok laki-laki tua berjubah hitam dengan mata putih tanpa bola mata. Kau telah dibawa ke tempat perjanjian, anak muda. Suaranya menggema tanpa membuka mulut. Sinta menatap Angga dengan tatapan kosong. Aku minta maaf. Kamu harus ikut. Kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalam. Angga mencoba melarikan diri, tapi tubuhnya seperti dikunci. Sosok tua itu mulai membaca mantra dalam bahasa kuno, dan lantai di bawah Angga bergetar. Dunia seperti bergeser antara nyata dan tak kasat mata. Dan disitulah Angga sadar dirinya tak lagi hanya pacaran dengan Sinta, tapi dengan seluruh sekte pemuja kegelapan yang bersembunyi di balik rumah sakit itu. Angga terbangun di sebuah ruangan yang sama sekali asing. Dindingnya bukan dari tembok, melainkan dari akar-akar pohon tua yang menyatu membentuk lorong sempit dan basah. Di sekelilingnya terdengar bisikan tak jelas dalam bahasa asing yang belum pernah ia dengar. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya lemas, dan di lengannya kini tergurat simbol aneh berwarna merah tua seperti luka bakar yang baru saja dibuat. Dari ujung lorong muncul Sinta. Kali ini ia tak lagi mengenakan seragam suster seperti biasa. Ia mengenakan jubah hitam, rambutnya digerai, dan di dahinya tergurat tanda merah yang sama seperti di altar sebelumnya. Wajahnya tenang, bahkan nyaris tanpa ekspresi. Angga, kau harus tahu sesuatu, katanya datar. Kau dan aku tidak dipertemukan secara kebetulan. Darahmu membawa garis keturunan yang sudah lama dicari para tetua sekte. Kau adalah keturunan terakhir dari garis penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia mereka. Angga ternganga, tubuhnya mulai gemetar. Apa maksudmu? Aku cuma orang biasa. Sinta mendekat, lalu mengangkat tangan Angga dan menunjuk simbol di lengannya. Ini bukan luka biasa. Ini segel yang hanya akan aktif jika darahmu dibangkitkan melalui ritual pertama. Dan tadi malam, itu telah dilakukan. Angga berusaha menjauh, namun akar-akar di dinding perlahan mulai merambat, menahan tubuhnya. Tiba-tiba dari tanah muncul sosok-sosok hitam bermata merah, makhluk-makhluk yang seolah tak berasal dari dunia ini. Mereka berlutut di hadapan Angga, menyembah dalam diam. Mulai malam ini, lanjut Sinta, kau akan dijadikan penjaga gerbang. Tubuhmu akan tetap di dunia ini, tapi jiwamu akan menjadi penghubung. Sekali proses dimulai, tak ada jalan kembali. Dalam ketakutan dan kebingungan, Angga menatap mata Sinta. Ia masih mencintainya, namun cinta macam apa yang harus dibayar dengan darah dan jiwa? Lorong akar itu pun mulai bergetar. Suara dari balik tanah mulai mendesak. Gerbang telah terbuka setengah. Langit malam di desa Wanaraja seperti berhenti bernafas. Tak ada bintang, tak ada angin, hanya keheningan yang menekan dada. Angga kini tinggal di rumah peninggalan almarhum ibunya di pinggir hutan yang sejak kecil dilarang untuk didekati. Tapi malam itu, suara dari lorong akar yang muncul di rumah sakit seolah memanggil dari balik pepohonan. Sejak ritual itu, Angga tak lagi bisa tidur. Di setiap sudut rumah muncul bayangan-bayangan aneh yang berbisik dalam bahasa yang belum pernah ia dengar. Saat ia mencoba mengabaikan, mata kirinya tiba-tiba berubah. Bola matanya menjadi hitam pekat setiap tengah malam, seperti cermin yang memantulkan sesuatu dari dunia lain. Sinta kembali muncul. Kali ini dayam-dayam menunggu di depan rumah Angga. Ia membawa sebuah kotak kayu berukir yang dipenuhi simbol kuno. Ini, Matakai, ucapnya sambil menatap Angga lekat. Simbol tertinggi dalam sekte kami.
Kalau kau membukanya, kau akan melihat mereka yang menunggumu di sisi lain. Angga menolak. Aku nggak mau jadi bagian dari ini, Sinta. Aku cuma pengen hidup normal. Cinta kita nggak layak dibayar dengan jiwa. Namun sebelum ia sempat membuang kotak itu, tanah di sekitar rumah bergetar pelan. Akar-akar pohon muncul dari tanah, merambat ke jendela dan pintu. Dari kaya, terdengar suara dentuman seperti tabuhan genderang perang dari kedalaman bumi. Kalau kau menolak, mereka akan tetap datang. Bedanya, kau tak lagi bisa memilih sisi. Ujar Sinta dengan suara nyaris berbisik. Dengan tangan gemetar, Angga membuka kotak itu. Cahaya merah, darah menyala, lalu memancar ke langit. Di dalam kotak, bukan benda, tapi mata. Satu mata besar yang berkedip perlahan. Dari dalam dirinya sendiri, Angga mendengar suara. Pilihanku telah dibuat sejak kelahiranmu, penjaga. Kini waktumu tinggal sedikit. Angga menatap Sinta, lalu menatap matanya sendiri di cermin. Setengah wajahnya telah berubah, dan malam baru saja dimulai. Malam itu bulan tampak berbeda merah, besar, dan menggantung rendah, seperti mengawasi desa dari langit. Angga berjalan tertatih melewati ladang kering menuju sebuah bukit kecil. Di belakang desa Wanaraja, suaranya sendiri terdengar bergema, seolah dunia mulai pecah antara nyata dan tak nyata. Kotak matakai masih dipegangnya erat, kini terasa hangat, seperti nadi yang berdetak. Sinta berjalan di sampingnya tanpa bicara. Di balik jubah ritualnya, kulitnya tampak memucat, dan mata hitamnya seolah tak pernah berkedip. Aku nggak tahu siapa aku lagi sekarang, Desi Zangga. Kau belum tahu, jawab Sinta lembut. Tapi sebentar lagi, kau akan melihat bentuk aslimu. Di puncak bukit itu, berdiri 7 sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup topeng kayu. Mereka berdiri, melingkar, mengelilingi sebuah simbol besar yang digambar dengan darah dan abu. Di tengah lingkaran itu, terdapat batu altar berlumur hitam pekat, seperti bekas darah yang sudah membatu. Sinta menggenggam tangan Angga, lalu memotong telapak tangannya sendiri dengan pisau ukir. Darahnya menetes ke simbol tanah, membuat garis-garis merah menyala seperti terisi energi. Angga terpaku, matanya tak bisa berpaling saat simbol itu mulai bergerak. Seperti hidup. Kau adalah kunci, ujar salah satu anggota sekte. Suaranya berat dan menggema. Lahir dari darah penjaga, ditandai oleh mata, dan dipilih untuk membuka gerbang. Angga menolak, tapi tubuhnya menolak untuk mundur. Kakinya terpaku, mulutnya menggumamkan mantra yang tak ia kenal. Dan dari dalam dadanya muncul suara tawa yang bukan miliknya. Langit bergetar, bulan merah memancar sinar lurus ke altar. Dari tanah muncul 2 tangan besar berkulit abu, mencengkeram sisi altar, seperti mencoba bangkit dari bawah dunia. Angga menjerit, "Aku bukan bagian dari ini." Tapi terlambat, tanda matakai di tubuhnya menyala, dan dunia pun mulai retak. Tanah bergetar hebat, langit seperti robek oleh kilatan. Cahaya merah, darah yang muncul dari lingkaran ritual. Suara jeritan bukan manusia, bukan binatang menggema dari sela-sela bumi yang menganga. Angga terjatuh ke belakang. Dari dalam tubuhnya, tanda matakai membara seperti bara api. Ia menggeliat, berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Tapi di sekelilingnya, para pemuja bersujud, menyambut sesuatu yang mulai muncul dari bawah altar. Sebuah kepala raksasa, bukan manusia. Matanya banyak, bergulung seperti cacing. Mulutnya dipenuhi gigi tajam yang tersusun spiral, dan dari kulitnya menguap asap hitam. Makhluk itu perlahan keluar dari tanah, seperti bayi dilahirkan dari rahim dunia yang terkutuk. Sinta berdiri tenang di tengah kekacauan itu. Wajahnya menengadah, menatap makhluk yang muncul. Itulah dia, leluhur pertama, penguasa sebelum manusia. Angga menjerit, "Sinta,
kita harus hentikan ini. Kita bisa pergi dari sini. Tapi Sinta menoleh padanya dengan tatapan kosong. Aku tidak bisa. Enggak. Aku bagian dari mereka. Kita. Perkataan itu menghantam Angga seperti palu. Semua kenangan mereka tawa. Pelukan. Janji terasa hancur. Di depan matanya, perempuan yang ia cintai perlahan berubah. Tangan Sinta memanjang. Jari-jarinya tumbuh cakar hitam. Kulitnya merekah, memperlihatkan sisik dan urat seperti akar hidup. Mata Kai bukan hanya penanda, lanjut Sinta, itu adalah bagian dari daging mereka. Dan kau telah membawanya. Makhluk itu meraung, menciptakan gelombang suara yang membuat tanah pecah. Dari belakang altar muncul lebih banyak tangan dan wajah-wajah samar yang berbisik dalam bahasa kuno. Dunia mulai berubah. Langit menjadi lebih merah dan pohon-pohon layu dalam sekejap. Angga tahu ini bukan hanya tentang sekte. Ini tentang akhir dunia. Dan kunci utamanya. Malam terus berlanjut tanpa tanda-tanda fajar. Langit seolah terkunci dalam satu warna merah kelam. Di tengah pusaran energi dan kengerian, Angga berlari tertatih menjauh dari altar. Namun, setiap langkah seakan lebih berat, seolah tanah itu sendiri tak ingin melepaskannya. Dari belakang, suara Sinta menggema. Kau pikir bisa lari enggak? Ini bukan sekadar dunia kita. Ini tentang perjanjian yang sudah ditulis jauh sebelum kita lahir. Angga menoleh. Sinta kini berdiri sepenuhnya dalam bentuk barunya, setengah manusia, setengah entitas gaib yang dipenuhi kekuatan gelap. Tapi mata itu masih ada sedikit air mata yang menetes. Masih ada jejak dirinya. Aku tak ingin melakukannya padamu, bisik Sinta. Tapi darahmu adalah kunci. Angga memegang dada kirinya yang kini menyala terang. Tanda mata Kai makin besar, menyebar seperti akar yang membakar dari dalam. Setiap denyut jantungnya terasa seperti cambukan panas. Ia sadar tubuhnya sedang dipersiapkan untuk satu hal. Korban utama. Dua pemuja datang dari sisi kanan dan kiri, membawa belati ritual. Mereka tidak berbicara. Mata mereka kosong. Mereka adalah tubuh tanpa jiwa, sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak makhluk dari dasar altar. Berikan darahnya. Suara raksasa itu menggema dari langit dan tanah. Perjanjian harus ditebus. Angga nyaris tak bisa berdiri. Tapi tiba-tiba, bayangan dari pepohonan bergerak. Seseorang melompat ke tengah arena ritual, menarik Angga mundur, dan menjatuhkan kedua pemuja dalam satu gerakan cepat. Orangnya tinggi, memakai jaket kulit, dan mengenakan kalung salib besi yang memancarkan cahaya biru. Namaku Bram, katanya cepat. Aku mantan anggota sekte ini, dan aku datang buat menyelamatkanmu sebelum semuanya terlambat. Sentimen, kau tak bisa menghentikannya. Tapi Bram mengangkat belatinya yang berbeda, tidak berukir simbol setan, tapi tulisan kuno dari kitab tua. Aku tahu cara memutus perjanjian ini, tapi kau harus siap kehilangan lebih dari sekadar cintamu. Angga menatap Sinta. Hatinya hancur. Ia tahu malam ini bukan soal cinta lagi. Ini soal selamat atau musnah. Bayu membuka matanya perlahan. Cahaya remang dari bulan yang tertutup awan menyinari wajahnya yang pucat. Tubuhnya masih terasa berat, tapi napasnya mulai stabil. Di hadapannya, Raka berdiri dengan tangan gemetar. Belati ritual yang sebelumnya bersinar, kini berubah menjadi logam biasa dingin, berat, tanpa daya. Altar batu tempat Melati berdiri mulai retak. Wajah Melati yang semula setengah iblis, kini menunjukkan pergolakan hebat antara kehendak gelap dan sisa kesadarannya sebagai manusia. Matanya memandang Bayu dengan air mata mengalir, namun sorotnya masih menyimpan ancaman yang tak bisa ditebak. Raka, bawa Bayu pergi. Lirih Melati, suaranya bergetar. Aku tak bisa menahannya lagi. Tiba-tiba, suara tawa menggema dari hutan. Suara itu dalam, seperti berasal dari perut bumi, dari
balik kegelapan. Sesosok makhluk besar muncul tingginya lebih dari 2 meter, bertanduk dengan tubuh dibalut kabut hitam. Itu adalah Ardanesha, entitas kegelapan yang selama ini menjadi dalang di balik semua ritual sekte itu. Perjanjiannya belum selesai, desis Ardanesha dengan suara seperti logam digerus. Tubuh Melati sudah milikku, tapi jiwa Bayu masih terikat. Raka berdiri di hadapan makhluk itu, menyilangkan belati dan kalung salib yang bersinar terang. Tapi kekuatan Ardanesha terlalu besar. Sekali hempasan, Raka terpental ke pohon dan jatuh tak sadarkan diri. Melati menggigil dalam dirinya. Kesadaran manusia dan kekuatan iblis saling mencabik. Tubuhnya gemetar hebat, lalu ia menjerit-jeritan yang membuat langit bergetar. Ia menatap Bayu untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya meloncat ke arah Ardanesha dan meledak dalam cahaya merah. Semio Henning. Hutan tiba-tiba kembali tenang. Tak ada tanda Ardanesha, tak ada altar, hanya Bayu yang kini sendirian, terduduk dengan sisa air mata di pipi dan darah di tangannya. Namun satu hal yang belum diketahui, Bayu perjanjian yang dikorbankan Melati belum sepenuhnya terputus. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian malam itu. Hutan larangan telah ditutup sepenuhnya oleh pihak berwenang, dan keberadaan sekte mata hitam perlahan-lahan menghilang dari pemberitaan. Tapi Bogi Bayu, mimpi buruk itu belum benar-benar berakhir. Ia kini tinggal di rumah peninggalan orang tuanya di Jogja, mencoba menjalani hidup normal. Tapi setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara Melati memanggil dari balik kegelapan. Ia sering melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya tak bergerak, hanya menatap. Raka selamat, tapi kesehatannya memburuk. Sejak malam pengorbanan Melati, pria itu mulai kehilangan ingatannya sedikit demi sedikit. Kadang ia lupa nama Bayu, kadang ia berdiri di depan cermin sambil menggumam mantra yang tak bisa dimengerti. Bayu tahu perjanjian itu belum sepenuhnya putus. Suatu malam, Bayu memutuskan untuk kembali ke hutan larangan. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal. Ia membawa lilin merah terakhir milik Raka dan potongan kecil kalung milik Melati. Saat tiba di lokasi altar yang dulu, ia hanya menemukan tanah gosong dan pohon-pohon mati. Namun, tiba-tiba tanah di depannya retak sebuah tangan putih pucat keluar perlahan dari tanah. Bayu mundur, tapi suara lirih terdengar. Bayu, aku belum bebas. Itu suara Melati. Dari celah tanah yang membelah, sesosok tubuh wanita perlahan naik ke permukaan. Wajahnya adalah Melati, tapi matanya kosong dan tubuhnya membaur antara manusia dan bayangan. Ia tersenyum, senyum yang menyedihkan dan menyeramkan dalam waktu bersamaan. Ardanesha masih mengikatku. Dia belum selesai. Bayu menggenggam kalung Melati erat-erat, lalu memeluk sosok itu tanpa rasa takut. Kalau kau harus kembali, aku ikut bersamamu. Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan, meledak dari tubuh mereka berdua. Langit kembali merah, dan suara hutan kembali hidup jeritan. Bisikan dan nyanyian kuno terdengar bersahutan. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan satu kamera rusak di tengah hutan. Di dalamnya, hanya ada satu video berdurasi 13 detik. Bayu dan Melati berjalan perlahan ke dalam kabut, lalu menghilang. Dan sejak itu, hutan larangan benar-benar sunyi. Tapi warga sekitar kadang masih mendengar suara tawa dan tangis di tengah malam, seperti dua kekasih yang tak pernah benar-benar pergi.